Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabarnya? Kita yakin dan percaya kita masih sehat, kuat, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini mari kita bersama-sama mau beribadah, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia karena kebaikannya dan kasih setianya tiada terbatas. Mari kita angkat satu pujian. Dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama mau beribadah, mau menaikkan pujian kami, rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami yang mengikuti ibadah pada saat hari ini. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami siap mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besarkan Dia, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya.
Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya roh kita, jiwa kita dibekali lewat kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman-Nya untuk supaya kita lebih kuat lagi untuk menghadapi hari lepas hari. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Engkaulah Mari kita satu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pujian kami, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan melayani. Kiranya hikmat urapan Allah ada atas hamba-Mu, sehingga Tuhan setiap firman yang disampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi, mari kita belajar firman Tuhan dalam ibadah House of Blessing siang hari ini. Kita belajar bersama dengan tema tentang Roh Kudus. Seperti arahan dari Bapak Gembala minggu yang lalu, kita masih dalam tema tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah sangat penting di dalam kehidupan gereja Tuhan. Maka saya rindu sekali menjabarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus dalam ibadah ini. Mari kita bersama buka dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Kalau minggu lalu Bapak Gembala tetap menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus sudah sampai di dalam Kisah Para Rasul 4. Maka saat ini saya memberanikan diri dengan tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Kita baca bersama. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia, yaitu Yesus. Di sini menekankan tentang kami dan Roh Kudus. Berarti pada saat itu para rasul yang bekerja di ladang Tuhan, yang memberitakan firman, yang bersaksi tentang firman, yang bersaksi tentang Tuhan, mereka bukan berjalan sendiri, mereka tidak bekerja sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang berperan besar di dalam kehidupan, bahkan terlebih di dalam pelayanan para rasul. Begitu juga dengan kami, para hamba-hamba Tuhan saat ini, para pelayan, bahkan juga para aktivis, jemaat gereja yang ikut ambil bagian dalam memberitakan firman, dalam bersaksi tentang nama Tuhan, bahkan bernubuat. Roh Kudus tidak ketinggalan, selalu ada peran serta daripada Roh Kudus. Karena ditekankan juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus turun atas kita, ketika Roh Kudus beserta dengan kita, maka ada kuasa yang menyertai kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan firman. Kuasa untuk berani bersaksi tentang nama Tuhan. Kuasa itu juga yang akan bukan hanya beserta dengan kita, tetapi kuasa yang datang daripada Roh Kudus itu akan menjamah setiap hati, setiap orang-orang yang kita beritakan firman, orang-orang yang kita saksikan tentang nama Tuhan. Mereka juga dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ada imbal balik, ada respon daripada pendengar akan berita firman Tuhan. Ketika kita melayani mereka, mereka akan respon dengan firman Tuhan yang kita beritakan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus bisa bekerja di tengah-tengah dunia. Bahkan sejak dunia dijadikan dari awal, Roh Kudus ada di sana. Bahkan sampai saat ini pun Roh Kudus ada di tengah-tengah dunia. Baik di kalangan gereja Tuhan, baik di kalangan orang percaya, baik di kalangan persekutuan, ada Roh Kudus. Karena setiap orang yang memiliki kepercayaan kepada Yesus memiliki Roh Kudus. Dan di mana saja orang percaya berada, Roh Kudus berada. Bahkan terlebih di kalangan orang yang tidak percaya sekalipun, Roh Kudus hadir. Karena di situ ada kehendak Roh Kudus untuk menjamah setiap hati, setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itulah kerja Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hebat, Roh Kudus itu dahsyat. Karena ketika dia menjamah seseorang yang tidak percaya menjadi percaya, itulah kehebatan Tuhan. Dan itulah kasih karunia yang seperti
kita gereja Tuhan alami sekarang ini. Kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Allah karena pekerjaan dari firman dan Roh Kudus, sehingga kita mendapatkan kasih karunia untuk menjadi orang-orang yang menjadi sebutan namanya anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah ada di dalam kehidupan gereja Tuhan yang memiliki Roh Kudus, membuat kita menjadi orang yang percaya benar-benar aman dalam perlindungan dan penyertaan Roh Kudus. Tetapi saya juga akan bawa kita kepada kehidupan daripada orang-orang yang tidak percaya tadi yang saya katakan. Bagaimana mereka tidak percaya? Karena apa? Karena mereka rohaninya mati. Bagaimana dengan orang-orang yang rohaninya mati? Itu ada di dalam Efesus 2. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita ini yang sekarang adalah oleh karena kasih karunia Allah memiliki kasih Kristus, dahulu kala kita adalah orang-orang yang sudah mati. Mati apanya? Mati rohaninya. Karena kita penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang-orang yang penuh dengan pelanggaran dan dosa adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti kata Hosea di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang rohaninya mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena oleh kasih karunia Allah, kita yang tadinya mati rohani, sekarang kita sudah hidup rohaninya karena kita ada di dalam Kristus. Dan bagaimana dengan orang-orang yang mati itu, yang rohaninya mati? Mereka kelihatan hilir mudik, badan mereka hidup, tetapi sebenarnya rohani mereka mati. Roh mereka mati karena mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Yesus, sehingga mereka adalah orang-orang yang rohaninya mati. Biar digoyang-goyang, biar diajak ibadah, biar diajak baca Alkitab, biar diajak persekutuan, biar diajak bersaksi tentang nama Tuhan, mereka tidak bergeming, mereka tidak meresponi karena rohani mereka mati. Sama juga dengan orang-orang yang sudah mati tubuhnya. Ketika kita goyang-goyang tubuhnya, ketika kita gelitik-gelitikin dia supaya dia bangun, dia tetap tidak bergeming karena dia mati. Oleh sebab itu, saya mau bawa kita kepada bagaimana tahu-tahu oleh karena kasih karunia Allah, kita yang rohaninya mati tadi, yang sudah diajak ibadah, diajak baca Alkitab nggak mau, tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang memiliki kasih karunia, bisa mendapatkan hidup yang baru. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 3. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini saudara, ketika kita dahulu mendapat kasih karunia, dilahirkan oleh firman Kristus dan Roh Kudus, maka kita adalah orang-orang yang terpilih, yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Itu tadi ketika di Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati, tapi dilahirkan baru kembali. Jadi Roh Kudus bisa membuat orang jadi lahir baru. Dari hidup yang lahir lama, dari hidup yang tidak mengenal Kristus, menjadi lahir baru. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang disampaikan oleh Yohanes 3 ayat 5 ini. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak, Ibu, Saudara, dari firman dan Roh Kuduslah yang sanggup melahirbarukan seseorang menjadi lahir baru, sehingga menjadi milik Kristus,
menjadi anak Allah, kemudian dia masuk dalam pertobatan, percaya, terima Roh Kudus. Dan itu kita bisa lihat nanti di dalam Efesus 1 ayat 13. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Puji nama Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 13 ini, bulan lalu pernah saya bawa firman Tuhan tentang Efesus 1 ayat 13. Bagaimana seseorang memiliki Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 13 ini berbicara ketika dia percaya Yesus, maka dia mendapatkan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita sudah memiliki Roh Kudus ketika kita percaya kepada nama Yesus. Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita akan, Roh Kudus itu hidupnya adalah seperti saya katakan tadi, cara kerja Roh Kudus tidak pernah berdiam diri. Cara Roh Kudus bekerja, langkah demi langkah selalu ingin supaya kita hidup dalam kekudusan. Jadi kita dipimpin dan tuntun terus dalam kehidupan berpertobatan, percaya kepada Yesus, sehingga ketika kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus, kita juga adalah orang-orang yang ingin supaya iman kita juga bertumbuh. Iman kita itu senantiasa timbul. Tadinya kita punya iman, tetapi ketika ada Roh Kudus mengajak iman kita untuk supaya timbul, meluap, naik ke atas. Jadi dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada kebenaran. Itulah cara Roh Kudus. Sehingga katanya Roma di dalam Roma 10, kita lihat Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang yang suka mendengarkan firman Kristus adalah orang yang imannya selalu bertambah, diteguhkan oleh Roh Kudus. Semakin teguh, semakin kuat imannya, karena orang itu adalah orang yang selalu mau mendengarkan firman Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, kita terus akan dibawa, dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengenal. Bahkan Roh Kudus ketika membawa kita dalam proses pengudusan, Dia akan juga menginsafkan kita dari dosa, menginsafkan kita dari kebenaran, menginsafkan kita dari penghakiman. Karena sungguh kita adalah orang-orang yang sudah milik Kristus. Jadi Roh Kudus selalu mengawasi kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup dalam luar dari firman. Roh Kudus terus membawa kita kepada pengudusan. Sehingga di dalam Yohanes 16, kita lihat Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia ini Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus selalu akan menguduskan kita, sehingga kita mengenal akan dosa, kita mengenal akan kebenaran, kita mengenal akan penghakiman. Seperti di ayat 9, kita lanjut. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus berdosa. Dan orang yang berdosa adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti di dalam Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Yesus adalah berdosa. Dan orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian kita lanjut akan kebenaran. Di dalam ayat 10, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini kebenaran. Maksudnya Yesus, kebenaran yang sejati adalah ketika kita percaya Yesus, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Apa tujuannya ke sorga? Tujuannya adalah ini, bahwa di ayat 10 mengatakan,
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Memang kita tidak melihat Yesus lagi karena dia berjumpa dengan Bapa di sorga. Inilah kebenaran. Tetapi ada janji daripada Roh Kudus, daripada Yesus, bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Seperti tadi Roh Kudus datang kepada kita, dan Roh Kudus itu sekarang diam di antara kita, gereja-gereja Tuhan yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengilustrasikan ada dua bejana. Yang bejana satu percaya Yesus, yang bejana kedua juga percaya Yesus. Bejana satu yang percaya Yesus, saya ilustrasi ini tentang kepenuhan Roh Kudus. Jadi bejana yang satu ini ketika dia percaya Yesus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam bejana ini. Tetapi kehidupan bejana yang satu ini adalah hidupnya tidak mengenal kebenaran, tidak dengar-dengaran akan firman Kristus. Seperti tadi Roma 10 ayat 17, imannya tidak timbul. Tetapi yang jadi makanan dia adalah makanan kedagingan, makanan ketidakbenaran, makanan dosa. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam bejana yang satu ini tertekan oleh sampah-sampah dosa, sampah-sampah kedagingan, sehingga penuh. Tetapi yang penuh daripada bejana satu ini adalah bukan Roh Kudus. Dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan sampah-sampah dosa. Dia penuh dengan sampah-sampah kedagingan, dengan kebenaran sendiri, sehingga meluap. Dan ketika dia keluar, maka terjadilah buah kejahatan, buah dosa. Itulah yang disebut buah ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Tetapi bejana yang kedua, yang sudah percaya Yesus, yang ada Roh Kudus, yang setia dan taat dengar-dengaran firman, bahkan ikut tuntunan Roh Kudus, semakin lama ketika dia mendengarkan firman Kristus di dalam Roma 10 ayat 17 tadi katakan, iman timbul dari mendengarkan firman Kristus, semakin naik imannya, diteguhkan, dan tentunya kehidupan rohaninya, kekudusan semakin kudus. Dan bejana ini penuh, Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus. Kalau dia sudah penuh, Bapak, Ibu, Saudara, dia akan luber dan dia akan tumpah. Kalau bejana yang satu tadi dia penuh dan dia tumpah, itu namanya buah kejahatan. Kalau yang ini namanya buah roh. Buah roh seperti kita tahu di dalam Galatia 5. Mari kita lihat dalam Galatia 5. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Inilah orang yang hidup dengan penuh dengan Roh Kudus. Dia akan berbuah, dan berbuahnya itu akan menjadi seorang yang penuh kasih, penuh sukacita, dan lain-lain seperti yang Galatia 5 ayat 22 dan 23 katakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah hidup di dalam kasih Kristus. Di dalam kasih Kristus kita hidup juga dengan penuh dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu menghasilkan buah. Itu sebabnya kita adalah sekarang disebut oleh firman Tuhan adalah milik Kristus. Dan milik Kristus itu kita adalah orang-orang yang menjadi ciptaan baru. Seperti di dalam 2 Korintus 5. Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kesimpulannya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan Yesus, kesimpulan firman Tuhan siang hari ini adalah Roh Kudus berperan besar dalam diri kita ketika kita melayani Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, juga Roh Kudus beserta kita ketika kita bersaksi tentang Tuhan, bernubuat, dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan Roh Kuduslah
melahirkan baru seseorang dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru karena rohnya mati. Dan Roh Kudus yang ketiga, Roh Kudus termeterai di dalam kita orang percaya ketika kita percaya Yesus. Dan yang keempat, Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa, dari kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus membawa kita ke dalam pengudusan supaya kita tetap insaf. Insaf akan dosa, insaf akan kebenaran, insaf akan penghakiman. Dan yang kelima, Roh Kudus yang menguduskan kita, hidup kita semakin kudus sehingga kita bisa berbuah roh seperti kata Galatia 5 ayat 22 tadi yang kita baca. Buah roh itu adalah sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan saya sudahi sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini, dan kita juga akan berdoa syafaat dan akan menerima doa berkat. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri dengan doa, saya umumkan bahwa hari Rabu kita ada ibadah doa jam 7 malam dengan Google Meet. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, Opa Oma Saudara sekalian. Mari kita dukung bersama pokok-pokok doa itu dengan kehadiran kita dan berdoa bersama. Dan hari Minggu yang akan datang, perjamuan Tuhan akan dilaksanakan masih secara online. Kita doakan supaya pandemi ini segera berlalu dan kita dapat kembali ibadah tatap muka. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih pada hari ini. Roh Kudus sudah memimpin ibadah kami secara online dari awal pertengahan hingga akhirnya. Baik kami yang melayani maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, semuanya telah dijamah diberkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan terimalah semua pujian penyembahan kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang kami naikkan ini adalah isi hati kami di masa sulit, tapi kami tetap mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian penyembahan ini. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada siang hari ini, baik itu pemimpin pujian penyembahan, pemberita firman Allah, dan kami semua Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menambahkan apa yang Engkau kehendaki bagi hamba-hambamu ini untuk mereka dapat berkembang lagi lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapa di sorga, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, sampai para kepala lingkungan di sekitar kami. Kiranya Tuhan berikan kesatuan hati agar Tuhan hamba-hambamu ini dapat melayani masyarakat dengan baik, khususnya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan apa yang sudah dilakukan dengan program vaksinasi, demikian juga Tuhan dengan pengadaan obat-obatan juga, di mana rumah-rumah sakit saat ini penuh oleh
pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan tolong, termasuk jemaat yang ada, termasuk yang ada di House of Blessing. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, para pasien COVID-19, baik itu anak-anak Tuhan, baik itu saudara sebangsa setanah air kami, dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, akal budi kepada para dokter dan tenaga medis, agar di masa-masa ini mereka kuat, mereka Tuhan tegar, dan mereka diberikan kesabaran, ketabahan yang ekstra, sehingga Tuhan mereka juga terlindungi di dalam Tuhan, bukan dengan hanya APD-nya, tetapi dengan kuasa Tuhan. Para tenaga medis, para dokter ini semuanya juga aman ketika melayani warga masyarakat, termasuk jemaat Tuhan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan rumah-rumah sakit juga yang lain dapat membukakan pintu mereka Tuhan untuk adanya pasien-pasien baru yang berjatuhan. Kami berdoa kuasa tangan Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan tolong redakan pandemi ini. Tuhan tolong hentikan pandemi ini di dalam nama Yesus. Tuhan mengizinkan semuanya ini, tentu ada maksud dan kehendak yang mulia yang akan Allah lakukan bagi bangsa kami, khususnya bagi gereja-gereja Tuhan, agar kami dapat bersatu dan berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, termasuk jemaat-jemaat House of Blessing yang sedang sakit maupun keluarganya, termasuk Opa Heri Kulit, Om John Nainggolan, Sesone, Tuhan, dan semua nama-nama Tuhan yang kami tidak sebut satu persatu, tetapi Tuhan tahu mereka di rumah masing-masing saat ini sedang sakit, saat ini sedang di dalam masa pengobatan atau pemulihan, atau ada yang isolasi mandiri, ada yang kemoterapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, tangan-Mu terulur atas jemaat dan keluarga daripada House of Blessing ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan dalam iman. Tuhan memberkati setiap rumah-rumah tangga. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha mata pencarian dari jemaat. Tuhan memberkati kesediaan pangan, sandang, papan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan mengadakan juga tepat pada waktunya semua kebutuhan pembiayaan secara keuangan. Tuhan bantu, Tuhan tolong umat-Mu tepat pada waktunya. Bapa di sorga, demikian juga dengan kebutuhan untuk masuk tahun ajaran baru bagi anak cucu dari jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong buka jalan, dan Tuhan memberkati, mengirimkan berkat, agar anak-anak cucu tidak ada semua yang tertunda pendidikannya karena kekurangan dana, tapi mereka akan jadi kesaksian. Bapa di sorga memberkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan umat-Mu dimanapun mereka berada, mereka bekerja baik di rumah masing-masing secara online, ataupun masih mungkin ada yang diizinkan pemerintah untuk mereka dapat berdagang dengan membuka usaha. Tuhan tolong mereka masing-masing agar mereka juga tercukupi dengan pekerjaan mereka, dan diberikan peluang usaha yang baru bagi yang merindukan untuk berusaha dan yang rindu untuk dapat pekerjaan. Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus Bapa di sorga memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan kami, baik secara online yang ada Tuhan, maupun Tuhan offline, onsite Tuhan, ketika sebelum adanya PPKM dan sesudahnya. Kami berdoa Tuhan agar ada jiwa-jiwa baru yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan kami, baik gembala, melalui jemaat. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dijamah, disembuhkan, dan dipulihkan. Ada kuasa firman Allah dan kuasa Roh Kudus atas kami semua, baik gembala, baik jemaat, agar dapat menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa baru. Dan juga Tuhan memberkati pelayanan online kami melalui berbagai platform, agar Tuhan berita Injil sampai ke banyak orang dimanapun mereka. Kami tidak kenal, tapi Tuhan kenal mereka satu persatu. Tuhan jamah, menangkan, pulihkan, dan sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami satukan hati. Indo sembahyang kami Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah-Mu bagi kami sepanjang minggu berjalan ini. Terimalah doa dan persembahan kami semua Tuhan,
yang kami bawa juga Tuhan, jika ada persembahan dari jemaat yang diberikan Tuhan, persepuluhan yang dikembalikan melalui cara apapun, Tuhan Engkau terima dan balas memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan akhirnya kami tutup ibadah pada siang hari ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.